Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel TKI Santuy. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai videonya, kita butuh waktu beberapa detik untuk menekan tombol subscribe. Bagi yang sudah mensubscribe channel YouTube kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oh iya, bagi yang belum mensubscribe channel YouTube kami mohon subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan kami ucapkan juga terima kasih. Oke, di video kali ini kami nggak membahas tentang gaji ataupun bonus lagi ya, tapi kami akan membahas sedikit tentang kisah kami ya sebelum kami berangkat ke Malaysia. Dan tujuan kami itu ke Malaysia itu apa gitu kan, menceritakan sedikit lah tentang kisah kami. Dan karena apa kita pergi ke Malaysia? Dan karena apa kami pergi ke Malaysia di usia pernikahan kami yang masih muda, ya kan? Iyalah, masa enggak? Oh, tapi nanti mungkin sedikit sedih ya karena ini pengalaman kami yang begitu sedih. Ya, dari sedih. Titik terendah kita dihina orang, direndahkan orang, sampai-sampai nekat untuk pergi kerja di Malaysia ini. Iya, betul. Dari mulai pernikahan kami, semuanya kami itu memulainya usahanya dari nol. Tanpa sedikit bantuan dari orang tua pun enggak ada pembantuan sedikit pun dari orang tua kami. Dari kami pribadi nggak kepengen gitu selepas nikah tuh kami nggak pengen menyusahkan orang tua. Kami niat itu menikah, kami yang menanggung resikonya sendiri, susah nanggung sendiri ya kan. Jadi dari habis nikah tuh kami memang benar-benar mulai dari nol. Kehidupan kami dari sehabis nikah itu dengan pegangan 100.000 rupiah, itu pun uang modal pulsa masih saya lajang. Dari uang 100 itu disitulah kami hidup dan sampailah kami ke Malaysia ini. Kita mulai aja ceritanya. Iya, kita mulai aja ya. Memang dari tadi udah cerita kok. Belum, itu apa namanya? Apa? Istilah cuplikannya gitu loh. Ya, cuplikan lah konon. Oh iya, mau mulai ceritanya dari mana ya? Dari awal nikah. Kami awal nikah, awalnya kami tinggal di rumah orang tua. Rumah saya sendiri. Di rumah mertua saya. Di rumah mertua saya tuh kami tinggal banyak ya? Banyak, ada 3 kepala keluarga. Ada ibu, ada bapak. Ibu, ada adik saya yang sudah kawin, yang laki-laki. Dan juga ada adik saya lagi tinggal 3 orang. Di situ ramai ya, di dalam satu rumah. Habis nikah kami numpang dulu di rumah saya. Lepas itu 3 bulan ya, 3 bulan habis menikah kami mempunyai rezeki, kami membeli rumah sepetak yang harganya cuma 500.000. Rumahnya itu kalau nengok ke bawah terlihat tanah, kalau nengok ke atas terlihat langit. Kalau hujan semuanya basah. Tapi kan ada lucunya juga ya kan, ada sedihnya ada juga. Kisahnya itu kayak mana ya, nggak bisa dilupain gitu. Udah pengen nangis gitu loh. Dari kisah kami 3 bulan kami habis nikah langsung kami beli rumah, perbaiki rumah itu pun bocor-bocor kan. Itu pun dari jendelanya aku tutupin pakai jilbab yang udah nggak kepakai. Iya, benar. Kami memang benar-benar dari orang yang gak berada, tapi semangat kami tinggi ya kan. Semangat tinggi, usaha sendiri. Di situ posisi saya masih jadi guru PAUD dan saya digaji 3 bulan sekali. Tapi saya salut dengan suami saya. Setiap apa-apa barang dari rumah atau alat-alat dia buat bekerja, dia nggak mau ambil dari gaji saya. Dia mau semua yang dia beli itu dari hasil kerja dia sendiri, kayak gitu. Dari kita nikah kan tinggal di rumah mertua, jadi
istri saya jadi guru dan saya apa namanya? Nelayan. Seorang nelayan lah istilahnya, jaring ikan lah, nyelam lah gitu. Setelah 3 bulan kami mengumpulkan sedikit demi sedikit, terus ada yang menjual rumahnya. Bukan dengan jual sih rumahnya, dia kasih pinjam karena dia kasihan ngelihat kami di situ ada 3 Banyak orang. kepala keluarga. Katanya sih mungkin entah mitos atau fakta ya. Kalau ini mitos atau fakta, kalian bisa komen di bawah. Katanya sih dalam satu rumah kalau ada yang tinggal 3 kepala keluarga sekalian, salah satu di antara kepala keluarga itu rezekinya akan terhambat. Allahu a'lam kan. Tapi kami percayanya sama Allah, ya kan? Mungkin itu hanya cerita orang dulu ya, karena mungkin pendapat orang tua yang zaman-zaman dulu. Tapi kami ya udah serahkan saja sama Allah gitu. Nah di situ dia ngasih pinjam rumahnya, tapi kami kan nggak mau, takut ada ungkitan gini kan. Jadi kami beli 500.000, rumah itu pun cuma kerangka. Jadi kami pasang Rumah panggung kan? rumah panggung. Panggung. Nggak ada apa-apa, cuma kerangka tok, tiang. Itu pun cuma sepeta ya kan, cuma sepeta, cuma tempat tidur, dapurnya kecil sekali dan tempat ruang depannya pun kecil. Ada berapa ya? Kecil sih, pokoknya kami bersyukur, yang penting kami lepas dari orang tua dan nggak mau menyusahkan orang tua. Nah di rumah itu setelah kami renovasi sedikit demi sedikit, meskipun atapnya masih bocor ya, setiap hujan tengah malam kami selalu terbangun karena pas di bawah kaki kami itu basah, miris ya. Dan pas di di depannya itu kan, di atas tuh, kan ada kan rumahnya kan segitiga kayak gini kan, yang di tengah-tengahnya ini loh bocor. Kami ngelihat bukannya atap yang kami lihat tapi langit. Betul lah ya, kayak lagu Rhoma Irama kan, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, kayak gitulah. Tapi kami mensyukurinya karena kami bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Kami bangga walaupun kami hidup sederhana, meskipun banyak cemoohan dari orang. Nah 7 bulan kita menikah kan, pas 7 bulan kan barulah kami berencana masuk ke Malaysia karena kami ya rada-rada panas sih telinga. Ada ceritanya sedikit yang sedih. Kalau diceritain mau nangis. Iya. Gini ceritanya, kami kan beli rumah itu 500.000 dan kami numpang tanah ya. Nah, numpang tanah di situ. Terus ceritanya agak sedih lah, tahulah kan. Ada yang nggak bisa kami ceritakan ya. Itu aja intinya. Ya pokoknya telinga kami panas lah, diomongin yang tidak alah masih numpang ngajak gini kan, taulah mulut tetangga Jabir. Terus kalau aku tidurnya kesiangan diomongin, namanya juga aku ngajar kan, kadang-kadang hari Minggu itu kebablasan karena kecapean mungkin kan. Dari hari Senin sampai Sabtu saya akan ngajar kegiatan saya gitu kan. Belum lagi saya jualan kan, jualan kecil-kecilan kayak gitu, kayak minuman, makanan ringan kayak gitu. Ada juga saya jual makanan khas dari kampung kami gitu kan. Jadi saya capek gitu loh, pengennya hari Ahad itu tidurnya ngelebih sedikit. Itu pun masih jam 7 ya kan, dia berpulang melaut, saya belum bangun. Tapi walaupun saya belum bangun, kerjaan rumah beres, sarapan beres. Cuma saya menegangkan badan sedikit, tapi selalu diomongin. Yang kedua, yang paling saya nggak tahan itu kan, diomongin, udah lama menikah kok nggak punya anak. Allah sedih. Aku jadi sedih. Iya kan, namanya anak itu kan nggak seperti cetak kue bolu ya kan. Aduh, kalau masalah rumah sih aku diceritain nggak apa-apa masalahnya. Udah lama menikah kok nggak punya anak gitu kan. Aduh. Namanya juga rezeki kan. Mandul ya, nggak bisa buat anak ya. Atau kamu yang kering jadi perempuan, sakit walaupun
ya senyum sih di depan mereka, tapi hati itu sakit gitu. Makanya rada-rada kalau belum punya anak kayak nggak kepengen pulang kampung, lebih nyamanan di sini, nggak ada yang ngomongin, dicibirin gak punya anak. Itu Iya. biasa aja lah gitu, biasalah orang kan. Aku sih gini ya, tinggal di tinggal dimanapun kayak yang bisa disebut tempat yang tidak layak, aku sih nggak masalah ya kan. Cuma tempat nyelekit di hatiku gitu loh, yang masih membekas di hatiku itu ketika orang bilangin mandul, kering, udah lama kok nggak bisa punya anak, apa nggak bisa ya buat anak. Ya kami kan itu semuanya kami serahkan sama Yang Maha Kuasa kan, karena anak itu nggak bisa kita cetak kayak kue bolu gitu, kayak buat cake. Kalau kayak buat cake hari-hari aku bisa gitu kan. Cuma dia mungkin kayak gitu, ya Allah sakitnya tuh di sini nggak bisa Sabar no, sabar, rasa nangis. Iya, kadang-kadang udah tua kok, udah tua mungkin kering, peranakannya kering, ini itulah, ya udahlah. Mungkin yang senasib sama saya ya, kalau dia ngomongin sama tetangga pasti pulang-pulang nangis ya kan. Kita senasib, sabar, karena kita yakin aja selama kita masih punya rahim, kita bisa kok punya anak. Intinya kita usaha dan berdoa ikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang semangat semuanya bagi yang seperjuangan dengan kami mulai dari nol, memulai pengen usaha sama-sama biar dapat punya tempat tinggal yang layak, yang semangat ya, karena kalian gak sendiri, masih ada orang lain, terutama kami kok yang senasib dengan kalian ya kan. Semangat aja, abaikan omongan orang, intinya semangat, usaha, tunjukkan kepada mereka yang mencibir dan dan yang suka ngomongin kalian, tunjukkan bahwa kalian itu bisa gitu. Sebenarnya sih belum semua ya yang kami ceritakan Intinya sabar tentang kan. kisah kami. Intinya kalian sabar, semangat, tunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu bisa, kalian dan kami bisa ya. Jangan ada kata menyerah. Intinya semangat aja buat kalian yang satu perjuangan dengan kami. Aku kok jadi nangis kayak gini. Dan saya sering ngomong sama istri saya bahwa kalau kami nikah, jujur aja saya itu kepengen belum punya anak sebelum mempunyai barang-barang lah, istilahnya mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal sedikit layak uang gitu. gitu. Karena nanti baru nikah, punya anak, nanti buat beli susunya, beli semnya dari mana gitu. Itulah pikiran saya. Tempat tinggalnya pun Makanya juga kan mumpung- kurang layak. Karena kami kan apanya itu loh, tempat lantainya itu terbuat dari bambu ya. Jadi masih banyak lobang-lobang gitu, berlobang-lobang semuanya, dari jendela berlobang, atap berlobang, lantainya kalau kita salah injak aja bisa kaki kita terjun payung ke bawah. Saya nggak masalah itu kan, karena pelan-pelan kita pasti bisa mengumpulkan rezeki pelan-pelan ya. Intinya syukuri dan nikmati apa yang ada sekarang ya kan. Iya, dan membuat kami ingin pergi ke Malaysia itu karena ada omongan lah gitu. Kalian tidurnya sampai siang hari katanya, dari subuh ya, dari jam 2 malam kami tidur karena saya baru pulang melaut, kebetulan hari Minggu. Terus ada yang ngomong, saya dengar di situ, bagaimana kalian punya rumah, bagaimana kalian punya ini itu katanya, kalau tidurnya sampai siang sampai gitu kan. sampai keluar matahari itu nggak bisa, rezekinya kepatok ayam ya, kayak mana namanya Kita juga kan, orang capek ya kan. pulang jam 2 malam, pikir aja ya, saya nyelamnya, saya kerjakan nyelam, jadi nyelamnya maghrib pas matahari terbenam, nyelam sampai jam 2.
Hitung aja jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ada 8 jam saya nyelam. Iya. Jadi jam 2 tengah malam, jam 3 nyampe rumah, baru saya tidur. Sampai jam 10 atau jam 11 kan. Ya Pak tidur. Enggak lah, kadang-kadang kami Enggak, masih... itu yang siang-siang itu, yang diomelin itu. Oh. Terus Nggak pernah sih kami tidur sampai sesiang mungkin sampai jam 10-9 kayak gitu. Palingan kami udah bangun sih jam 6 kan. Jam 6 kan di tempat kami kan mataharinya cepat tuh naiknya kan. Kami sih bangun jam segitu, cuma kami nggak bangkit dari tempat tidur. Kadang masih namanya kan guro-guro bercanda-canda dengan suami. Itu dari segi suami saya, dia pulang. Kalau dari segi saya, pagi itu saya berangkat ngajar, saya kasih sarapan dulu buat bapak saya. Kebetulan hari itu kan bapak saya tinggal di rumah saya. Kan Terus lanjut dulu yang tadi. Terus ada yang ngomel-ngomelin. Terus di sana kan saya punya ibu angkat kan. Terus ibu angkat saya berkata, yang kemarin itu loh, dia berkata nggak usah diomelin katanya. selalu dibelain. Nah, dibelain sama ibu angkat saya. Orang capek kok baru pulang laut gitu. Terus di situ kata-kata saya dengar yang apa namanya? Yang ngomongin kita kan. Jadi saya Gitu, pas saya kan? bangun, terus saya nangislah, jatuh air mata saya kayak direndahkan lah gitu. Di apa namanya? Diomongin lah yang tidak. Jadi saya apa namanya? Termotivasi lah dengan kata-kata orang yang menghina kami, rumah kami gini. Membuat kami lebih semangat. Terus saya ngomong sama istri saya, jadikan kata-kata Semua orang perkataan orang yang jadikan buruk jadikan motivasi. motivasi. Terus disitulah kami memulai rencana untuk Berangkat. berangkat kerja di Malaysia. Padahal saya udah nggak kepengen merantau ya, karena dulu saya 5 tahun kerja di kilang juga. Saya agak capek karena habis satu tahun saya pulang ke Indonesia langsung kawin. Terus di situ kami pun usaha cari agent, cari nomor ibu PT-nya atau cari Usaha lah yang nggak usah Iya, dirangkaikan terlalu panjang. usaha. Intinya kami usaha, nyari, tanya-tanya job, akhirnya dapat dari sepupu, dan disitulah kami memulai perencanaannya. Itu kami pikir dulu matang-matang, setelah kami siap baru kami kasih berkas, dan akhirnya kami sampailah ke Padahal Malaysia. saat itu kan uang kami cuman sedikit aja loh. Kami sampai jual motor untuk masuk ke Malaysia, teman-teman. Kami ini orang yang benar-benar nggak punya. Kami semuanya kami memulainya dari nol. Itu pun motor saya waktu saya bujang dulu. Jadi saya jual itu sangat murah, 12 juta ya. Iya, 12 juta untuk biaya masuk dia ajak ke Malaysia. Itu pun saya masih dibantu sama sepupu saya yang di Malaysia. Saya ngutang lah sama dia. Berapa ya? 3 juta ya? Iya, saya ngutang karena saya minta tolong sama dia karena namanya juga kan memulai dari nol gitu loh. Belum ada apa-apa gitu kan. Jadi kita ya minta. Ini ceritanya kita belak-belakan aja ya. Ini kisah kami lah. Ini kisah kami. Kami berangkat ke sini ngutang, jual motor, apapun itu bisa agar kami bisa masuk ke Malaysia. Itu aja. Dan alhamdulillah semuanya terbayar. Dengan hasil kami yang hampir 3 tahun. Kita di sini baru 2 tahun berapa bulan? 2 tahun. Intinya tahun depan bulan 4 kami udah 3 tahun. Alhamdulillah selama 2 tahun lebih kami sudah bisa bangun rumah, udah bisa bayar utang, Dan ada tabungan lah sedikit. ada tabungan sedikit buat juga. masa depan lah gitu. Buat di kampung, buat usaha. Iya. Untuk teman-teman, jadikanlah Omongan orang omongan sebagai motivasi. biar kerjanya lebih semangat. Karena ini adalah pengalaman kami, dihina orang, ini orang, jadi kami semangat lah untuk kerja gitu. Jadi buat kalian
yang senasib dengan kami, yang semangat. Bukan cuma kalian, masih banyak kok orang di luar sana yang sama dengan kita, bahkan mereka pun berada di titik terendah di bawah kita. Jadi semuanya semangat. Jadikan omongan orang itu sebagai motivasi dan kekuatan kalian untuk mengejar kesuksesan. Sekian, itu saja yang bisa kami ceritakan ya. Mungkin masih banyak sih, nanti nggak sanggup nontonnya. Durasinya udah Durasinya panjang, udah udah 20 panjang. menit ya. Iya. Sekian, itu saja cerita kami, kisah kami Dari awal dari awal sampai kita kami sampai masuk ke sini. kerja di Malaysia. Iya. Intinya kalian semangat ya, itu aja. Oke. Kami Mungkin pamit aja Ella ya. jangan lupa bantu kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk- dan untuk bisa membuat kalian semangat ya. Karena bukan kalian saja, masih ada kami dan orang lain. oke. Semangat ya. Kami dari channel TKI Santuy pamitan dulu. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu, dilindungi dan dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maaf ya, suaranya ada rada-rada serak-serak, soalnya kami baru pulang kerja malam. Oke. Ya udah, saya dan suami saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.